kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini ada pelajaran matematika kembali di kelas 11. Materi hari ini mengenai peluang. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa selalu mengikuti perkembangan pembelajaran video dari saya. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu mengenai peluang. Jadi, apa itu peluang? Nah, peluang atau dikenal juga dengan probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Nah, bagian pertama dalam pembahasan peluang adalah kaidah pencacahan. Nah, jadi apa itu kaidah pencacahan? Dalam kehidupan sehari-hari Anda mungkin menghadapi suatu kesulitan atau suatu masalah dalam menentukan pengaturan atau menyusun suatu objek ataupun unsur. Nah, contohnya misalnya yang pertama adalah penyusunan jadwal pertandingan bola. Yang kedua, misalnya penyusunan nomor plat mobil atau plat motor ya. Nah, yang ketiga contohnya penyusunan nomor telepon. Nah, dalam menyusun tiga contoh yang tadi saya sudah sebutkan dapat digunakan kaidah pencacahan. Jadi, kaidah pencacahan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Ada beberapa teknik pencacahan, yaitu yang pertama teknik membilang, yang kedua notasi faktorial, yang ketiga permutasi, dan yang keempat adalah kombinasi. Jadi untuk materi hari ini mengenai teknik membilang. Jadi teknik membilang atau disebut juga dengan aturan pengisian tempat atau filling slot, yaitu aturan perkalian karena dalam menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian digunakan operasi perkalian. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Soal yang pertama yaitu, seorang siswa memiliki dua sepatu dengan warna hitam dan warna putih, serta keempat kaos kakinya, yaitu yang jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Jika siswa tersebut akan menggunakan sepasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentukan banyaknya pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Nah, dari soal ini dapat digunakan tiga penyelesaian, yaitu yang pertama tabel silang, yang kedua diagram pohon, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan cara yang pertama, yaitu tabel silang ya. Nah, langsung saja dibuat tabelnya, yaitu untuk yang kolom berisi jenis sepatunya hitam dan putih. Nah, untuk di bagian barisnya jenis kaos kakinya yaitu A, B, C, dan D. Langsung saja dipasangkan, maka pasangannya menjadi hitam A, hitam B, hitam C, hitam D. Kemudian putih A, putih B, putih C, dan putih D. Jadi cara penyusunannya ada 8 cara ya. Nah, itu untuk cara tabel silang. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai diagram pohon. Sama caranya seperti tadi, hanya saja ini dalam bentuk diagram pohon. Untuk warnanya yaitu hitam, kemudian jenis kaos kakinya A, B, C, D, kemudian dipasangkan dengan cara menarik garis seperti diagram pohon ya. Maka hasilnya menjadi HA, HB, HC, dan HD. Kemudian untuk yang jenis sepatu berwarna putih, sama seperti sebelumnya, yaitu pasangkan ke jenis kaos kakinya. Maka pasangannya menjadi putih A, putih B, putih C, dan putih D. Jadi pasangannya ada 8 cara penyusunan untuk pemakaian sepatu dan kaos kakinya. Yang ketiga yaitu mengenai pasangan berurutan. Kalau yang caranya digunakan pasangan berurutan, langsung saja dibuat untuk himpunan sepatu sama dengan kurung perawal, itu petanda himpunan ya, hitam dan putih. Langsung saja dibuat kodenya juga bisa atau simbolnya H, P. Kemudian himpunan untuk kaos kaki saya simbolkan dengan K sama dengan kurung kurawal A, B, C, dan D. Langsung saja dipasangkan berurutan. Maka himpunan pasangan terurut dari himpunan S ke himpunan K dapat ditulis sama dengan kurung kurawal H, A, H, B, H, C, H, D. Kemudian P, A, P, B, P, C, P, D. Jadi hasilnya 8. Nah, dari ketiga cara ini silakan digunakan cara mana yang paling mudah untuk dipahami oleh siswa ibu ya dalam menyelesaikan soal. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan contoh yang kedua, yaitu soalnya misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang dapat dilalui, dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Pertanyaannya, tentukan banyaknya jalan yang mungkin dapat dilalui
Dan untuk berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, jadi kalau soal seperti ini caranya perhatikan di papan tulis, gambar terlebih dahulu diagramnya. Maka yang A ke B ada 3 jalan, kemudian dari B ke C ada 5 jalan. Maka caranya langsung saja dikalikan, 3 dikali 5 ada 15 jalan. Kalau diurutkan berarti pasangannya menjadi, kita misalkan dulu menjadi satu-satu untuk jalur A ke jalur B nya, yaitu jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Untuk B ke C nya kita misalkan dengan inisial E, F, G, H, I ya. Langsung saja diurutkan jalurnya, maka menjadi, nah setelah tadi kita sudah memberikan inisial untuk jalur-jalur yang akan dilewati, maka hasilnya ada 15, yaitu jalur A menuju jalur C dapat ditempuh melalui jalur 1E, 1F, 1G, 1H, dan 1I. Kemudian jalur yang lainnya yaitu 2E, 2F, 2G, 2H, 2I. Dan jalur satu lagi adalah 3E, 3F, 3G, 3H, dan 3I. Maka total jalur yang dapat ditempuh adalah 15 jalur. Selesai. Nah, baik, setelah tadi kita sudah 2 contoh soal yang dibahas, sekarang kita langsung masuk ke dalam pembahasan contoh yang ketiga, yaitu soalnya dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan pertanyaannya yang A, yaitu banyak bilangan yang dapat terjadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, banyaknya bilangan ganjil yang dapat terjadi. Kemudian pertanyaan ketiga, banyaknya bilangan yang kurang dari 4000 yang dapat terjadi. Nah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu yang A, banyaknya bilangan yang dapat terjadi ya. Jadi soal seperti ini tentukan dulu yang pertama, katanya angka ribuan ya. Siapkan kotaknya 4 kotak ya. Untuk bilangan yang pertama berarti bilangan ribuan. Angka yang dapat dipilih ada 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kenapa tidak angka 0? Kalau angka 0 diletakkan di depan terjadi angka ratusan bukan ribuan ya. Jadi dari 1 sampai dengan 7 ini bisa dipilih satu angka. Misalnya saya pilih angka 1 ya, sehingga kita masukkan kotaknya berarti ada angka 6. Ada 6 angka yang dapat dimasukkan di kotak pertama atau di pilihan pertama 6. Kemudian syaratnya katanya tidak boleh bilangannya berulang. Jadi untuk yang kedua angkanya adalah setelah ribuan ratusan. Pilihan angkanya adalah tadi 1 sudah digunakan, tidak boleh lagi, maka pilihannya tinggal 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti masih ada 6 angka. Dari 6 angka ini misalnya yang akan saya gunakan adalah angka 0. Berarti angka 0 sudah tidak boleh digunakan lagi di kotak yang ketiga ya. Lanjut ke kotak yang ketiga, yaitu berarti berisi tentang angka puluhan ya. Kalau tadi 0 yang sudah digunakan berarti dan 1 yang sudah digunakan, tersisa hanya angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti hanya ada 5 angka yang bisa digunakan. Silakan diisi di kotak ketiga 5 angka. Nah, misalnya angka yang saya gunakan adalah angka 4. Berarti di kotak yang selanjutnya angka 4, 0, dan 1 sudah tidak boleh lagi digunakan karena di sini syaratnya tidak boleh berulang ya. Untuk kotak yang terakhir berarti berisi satuan. Angka yang tersisa adalah 2, 3, 5, dan 7. Berarti tersisa 4 angka lagi. Langsung saja diisi di kotak yang keempat. Berarti angka yang tersusun adalah 6, 6, 5, dan 4. Nah, bilangan yang dapat disusun langsung dikalikan. 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4, hasilnya 720 bilangan. Selesai. Nah, baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga, tapi bagian 2 yang B nya, yaitu banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. Maksudnya bilangan ganjil ini adalah bilangan satuannya ya. Jadi kalau angka satuan maka pilihannya ada angka 1, 3, 5, dan 7. Berarti ada angka 4 pilihan, berarti ya langsung letakkan di kolom yang keempat 4 bilangan. Nah, saya gunakan misalnya angka 1. Berarti angka 1 sudah tidak boleh lagi digunakan di kotak yang lainnya. Kemudian lanjut langsung masuk ke angka ribuan, kotak pertama. Berarti kalau angka ribuan dapat dipilih angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Kenapa angka 0 tidak digunakan? Kalau angka 0 digunakan berarti tidak tercipta angka ribuan, hanya angka ratusan saja ya. Jadi langsung saja masuk angkanya. Ada 5 pilihan, saya gunakan angka yang kedua. Berarti kalau sudah digunakan angka 1 dan angka 2 sudah tidak boleh lagi digunakan di kotak yang berikutnya karena syaratnya
tidak boleh berulang ya. Kemudian untuk kolom yang ratusan berarti ada pilihannya 5 angka yang bisa digunakan, yaitu angka 0, 3, 4, 5, dan 7. Saya misalkan penggunaan angka 3 ya. Jadi kalau penggunaan angka 3 berarti angka 3 sudah tidak boleh lagi digunakan di kolom yang berikutnya ya. Lanjut, atau di kotak yang berikutnya. Berarti sisa yang terakhir adalah angka puluhan. Nah, kalau angka puluhan berarti sisa angkanya adalah 0, 4, 5, dan 7. Berarti juga sudah ada 4 pilihan, misalnya langsung dikalikan saja. Kalau sudah seperti ini berarti 5 dikali 5 dikali 4 dikali 4, hasilnya adalah 400 bilangan. Soal yang terakhir yaitu angka yang kurang dari 4000. Kita mulai dulu dari angka ribuannya. Berarti kalau kurang dari 4000, angka yang hanya digunakan adalah 1, 2, dan 3. Itu saja pilihan angkanya. Berarti ada 3 angka. Misalkan saya pilih angka 1, berarti 1 sudah tidak boleh digunakan di kotak selanjutnya ya. Langsung diisi di kotak pertama, itu 3 angka. Kemudian angka ratusan ya. Angka ratusan pilihannya berarti ada angka 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti ada 6 angka. Misalkan saya pilih angka 2. Langsung saja diisi di kotak yang kedua, yaitu 6 angka. Lanjut di angka puluhan, berarti kalau sudah digunakan angka 1 dan angka 2 tidak boleh digunakan di kotak yang selanjutnya. Maka angka yang bisa digunakan pilihannya adalah 0, 3, 4, 5, dan 7. Berarti ada 5 angka. Misalkan saya pilih angka 3, berarti 3 sudah tidak boleh digunakan. Untuk yang terakhir berarti angka satuan. Yang tersisa berarti 0, 4, 5, dan 7. Berarti ada 4 angka. Langsung diisi di kotak, berarti 4 angka. Langsung dikalikan untuk menentukan berapa banyaknya bilangan. Berarti 3 dikali 6 dikali 5 dikali 4, hasilnya 360 bilangan. Selesai.